Berikutnya Sobat Prestasi, mari kita simak pemaparan dari Bapak Basnendar Heri Prilosadoso tentang divisi pengalaman pengguna, animasi, dan pengembangan aplikasi permainan. Kepada Bapak Basnendar Heri Prilosadoso, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Moderator, Mas Kemas atas waktunya, dan selamat siang bagi para pembina, pada mahasiswa, dan para dewan juri dan tim Puspesnas, dan khususnya yang tim Gemastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mau presentasikan secara umum tentang 3 mata lomba. Dari yang saya mulai, mungkin bisa saya share screen dulu. Oke, ini bisa terlihat. Ya, ini di divisi 5 animasi. Ini tentang bagaimana merancang sebuah karya animasi, yaitu sebuah lomba karya cipta yang bentuknya bebas, bisa menggunakan 2 dimensi maupun 3 dimensi, yang di dalamnya itu mengandung unsur kreativitas dan inovasi pemuda untuk menciptakan masyarakat yang berdikari, sehat, serta TIK untuk Indonesia bangkit menuju kehidupan bangsa yang lebih baik. Nah, itu tema besarnya dari Gemastik. Kemudian karya berbentuk film pendek dari bentuk digital animation. Kemudian selanjutnya tema khusus dari bidang lomba divisi 5 animasi. Jadi animasi bagi media edukasi yang isinya tentang konten budaya Indonesia, ada edukasi, informasi, dan sekaligus rekreasi untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik pasca pandemi. Itu tema khususnya. Jadi khusus yang bidang animasi diwajibkan temanya mengikuti tema khusus bidang ini. Kemudian film animasi dapat dibuat dengan gaya gambar atau visual secara bebas. Jadi boleh berupa kartun, realistik, stylish, atau kombinasinya. Jadi kita bebaskan bentuk-bentuk karya mahasiswa. Kemudian pembuatan film animasi harus menggunakan bantuan komputer. Jadi walaupun dari proses awalnya sketch dan sebagainya masih manual, itu diperbolehkan, tapi dalam prosesnya dan finishingnya diwajibkan menggunakan bantuan komputer. Kemudian unsur-unsur utama yang harus ada dalam film animasi ini antara lain adalah cerita, jadi harus ada unsur ceritanya, ada karakter atau tokohnya, tadi yang sudah bebas bentuknya manusia, hewan, atau objek imajiner lainnya, itu dibebaskan. Kemudian ada environment, jadi ada suasana, ada setting latar belakang, setting cerita, dan sebagainya. Dan properti, kemudian ada musik dan suara. Suara itu boleh narasi, perbicaraan dari tokoh diwajibkan. Kemudian musik dan suara harus mengandung konteks atau ciri khas identitas keindonesiaan. Jadi karena ini sifatnya nasional, musik dan suara harus ada unsur-unsur Indonesia. Silakan mau musik seni tradisi atau mungkin tembang atau apapun, syair, yang itu pasti menampilkan ciri keindonesiaan. Kemudian musik dan suara harus bersifat orisinil.
Jadi atau karya sendiri. Dan tidak boleh mengambil klip atau plugin yang sudah ada. Ini termasuk nanti penilaian di aspek originalitas karya. Kemudian selanjutnya, nih perwujudan karakter atau tokoh bersifat bebas. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Boleh berbentuk manusia, hewan atau fabel, mesin, robot, benda, dan objek imajiner lainnya. Jadi di sini kita memberikan keleluasaan pada perancang animasi, mahasiswa, dan sebagainya untuk merancang sebuah karakter tokoh animasi yang sifatnya bebas. Kemudian setting cerita, environment, dan properti bersifat nasional. Jadi silakan Anda mengambil setting ceritanya dari sisi di daerah Anda, kemudian environment atau properti itu bisa menampilkan ciri khas budaya lokal di daerah Anda yang itu termasuk apa ya, dalam sifatnya masih mewakili nasional. Oke, kemudian untuk proses lombanya sama seperti yang lainnya adalah ada babak penyisian dan ada babak final. Khusus banyak babak penyisian, ini file video teasernya dikirim dan diunggah ke YouTube dengan tadi format penamanya Gemastik 14 animasi editing, nanti editingnya saat pendaftaran akan didapatkan, kemudian nama tim atau nama kelompok Anda, kemudian judul karya. Nah, kemudian tautan YouTube ini harus disertakan pada saat pengumpulan karya atau diunggah di website Gemastik. Jadi sudah tertera di sini alamatnya. Kemudian batas pengumpulan karya pada babak penyisian itu pada tanggal 29 Juli 2021. Pengalaman yang sudah mohon waktu mengunggah sebisa mungkin jangan mendekati waktu deadline, karena kemungkinan semua peserta akan pada saat itu juga akan sama-sama mengunggah. Jadi kemungkinan server akan menjadi agak lemot dan karena semua akan unggah. Jadi diupayakan sebelumnya agar apa ya, data-data berkas kemudian karya Anda itu bisa sempurna, bisa diunggah sehingga bisa diterima oleh panitia. Kemudian dari semua karya animasi masuk, ini panitia akan memilih 20 karya animasi yang terbaik untuk masuk ke babak final. Kemudian semua tim yang lolos, tadi yang 20 karya terbaik tadi akan diundang ke babak final dan diberi kesempatan untuk menyempurnakan karya animasinya. Di sini menyempurnakan itu mungkin prosentasenya tidak terlalu besar. Jadi tidak akan mengubah secara apa ya, struktur animasinya, karya mahasiswa, hanya sedikit menyempurnakan. Kemudian tim mahasiswa yang lolos wajib mempersiapkan presentasi atau pemutaran karya animasinya pada babak final. Jadi ada nanti di sesi babak final ada indikator penilaian aspek presentasi. Kemudian persyaratan teknis karya ada sampai A sampai H, nanti detailnya bisa Anda lihat di website Gemastik. Ini yang detailnya, setiap tim harus mengunggah file produksi dalam bentuk soft copy pada penyimpanan awan atau cloud yang dibuat sendiri melalui Google Drive oleh setiap tim, dan panitia Gemastik 14 akan mendapat akses untuk membaca folder dan file-file yang ada dalam drive tersebut. Kemudian karya video animasi formatnya MP4, durasi ini penting, durasi 3 sampai 5 menit.
Jadi mohon serta diperhatikan aturan ini teknis karya, durasinya 3 sampai 5 menit itu sudah lengkap ya, baik dari opening sampai closing. Jadi jangan lebih dari 5 menit karena itu termasuk tidak mematuhi peraturan. Kan 3 sampai 5 menit tidak termasuk kredit dengan resolusi minimal ini, dengan frame rate bisa dibaca sendiri. Kemudian ini penting, film animasi harus memuat logo domestik 14. Nah, di openingnya wajib memuat logo domestik 14 yang nanti Anda bisa unduh di website. Kemudian masukkan dalam karya film animasi dan karya dibuat pada tahun 2021. Nah, jadi karyanya harus update. Tidak boleh karya yang di tahun-tahun sebelumnya atau karya-karya yang dibuat untuk lomba atau keperluan lainnya, itu tidak boleh. Kemudian karya animasi mengandung unsur konten, unsur budaya Indonesia, jadi sesuai dengan tema besar gemastik dan tema khusus bidang animasi. Karya boleh dibuat dengan metode shader, rendering bebas, macam-macam, ada istilah-istilah. Serta boleh menggunakan plugin kecuali dalam hal cerita, karakter, environment, properti, dan musik serta suara. Selanjutnya, Dewan Juri dan Panitia tidak bertanggung jawab bila terjadi tuntutan hukum dari pihak-pihak lain atas karya yang sudah dikirim, baik terkait hak cipta, kepemilikan, karya intelektual, atau apapun lainnya. Jadi maknanya peserta membuat karya animasi itu diperhatikan aspek-aspek nih originalitas karya. Kemudian merupakan karya orisinal dan tidak melanggar hak cipta. Nah, ini. Dan untuk menguatkan legal formalnya, setiap tim menyatakan surat pernyataan dengan menyatakan tanda tangan basah atau asli oleh ketua tim di atas materai 10.000. Ini untuk memberi kekuatan bahwa karya Anda memang benar-benar karya mahasiswa dan bersifat original. Kemudian terakhir, keputusan juri bersifat final. Kemudian persyaratan dan pengeluaran karya tadi sudah, penamaan folder dan Google Drive ya sudah terlihat, dan paling lambat tadi 29 Juli 2001 pukul 23.59, di hampir jam 12 malam lah. Kemudian peserta wajib mengunggah beberapa folder dengan isinya sebagai berikut. Isinya A, tentang identitas peserta lomba, format PDF, ukuran A4, spasi 1 sampai 1,5, font Times New Roman 12 poin, yang urutannya berisi tentang 1, bidang lombanya apa, pasti animasi ya, nama tim, asal perguruan tinggi, kemudian judul karya, link teaser YouTube-nya apa, kemudian tautan Google Drive-nya apa, kemudian anggota tim. Nah, ini ditulis lengkap, tidak boleh disingkat. Kemudian yang B, deskripsi karya yang berupa tema, konsep, dan storyboard. Nanti format tabletnya sudah terlampir. Dan ini sama, melampirkan surat pernyataan tadi yang bermaterai 10.000. Kemudian yang D, melampirkan bukti unggah, foto atau screen capture yang menyantumkan jam dan tanggal pengiriman untuk proses verifikasi saat registrasi ulang apabila tim lolos ke babak final. Jadi mohon disiapkan untuk misalnya ada bukti trouble atau mungkin pengiriman dan sebagainya, Anda bisa memberikan bukti bahwa karya Anda sudah
terkirim. Jadi mohon disiapkan yang poin D. Kemudian setelah tadi Bapak penyisian, ini Bapak final, ini diumumkan pada tanggal 20 Agustus 2021. Dan Bapak finalnya sama dengan lomba lainnya, yaitu 4 sampai 7 Oktober 2021. Kemudian dalam babak final, peserta wajib hadir dalam acara pemutaran karya film animasi. Dan peserta akan mempresentasikan hasil karyanya langsung di hadapan 2 juri secara daring. Nah, teknisnya nanti akan diinformasikan menyusul. Kemudian ketentuan babak final sebagai berikut. Tim finalis melakukan daftar ulang untuk kepesertaan pada babak final. Yang B, tim finalis wajib membuat poster. Ini karena nanti ada penghargaan poster di luar juara umum ya, di luar merupakan medali, di mana poster tersebut dipamerkan pada sosial media dengan ketentuan pada lampiran. Ini finalis wajib membuat poster. Untuk penilaian finalis, jadi temanya dari kendalauan sesuai dengan tema umum dan tema khusus dari bidang lomba animasi mohon diperhatikan. Kemudian komunikatif dalam menyampaikan pesan. Dan karya harus mampu mengilustrasikan tema dan topik secara kreatif dan orisinil. Baik ide, teknik animasi yang sesuai kaidah seni. Teknik pembuatan karya animasi dengan teknik modeling, pencahayaan, pergerakan, dan beragam teknik lainnya harus terlihat atau tampil dalam karya animasi tersebut. Kemudian karya harus berasosiasi positif, tidak boleh mundur sara, ras, politik, agama, pornografi, pornoaksi, serta tidak menjatuhkan atau mendiskreditkan pihak tertentu. Dan secara umum, ini karya animasi baik konten maupun elemen yang ada itu tidak melanggar hak cipta dan etika pembuatan karya cipta. Bukan plagiasi. Kemudian yang kriteria yang keenam, dari aspek sinematografi, nilai artistik, nilai etika dari karya secara keseluruhan itu juga menjadi faktor yang akan dinilai. Kemudian yang ketujuh, kriteria penilaian digunakan pada babak penyisian hampir sama, unsur-unsurnya nanti terlihat, hanya akan ada berbeda penekanan dan bobot yang dibedakan dari indikator. Nanti bisa terlihat di di kriteria penilaian. Ini ada yang kolom sebelah kanan babak penyisian dengan ada indikator 6 dan babak final itu ada penambahan bobot yaitu atau indikator itu dari aspek presentasi. Jadi antara penilaian babak penyisian dan babak final itu indikatornya ada penambahan serta ada perubahan bobot indikator. Ini dari kriteria penilaian. Oke, itu saya kira dari divisi 5. Ini kemudian divisi 10. Selanjutnya itu aplikasi permainan atau game development. Bisa jelaskan ya. Oke. Lomba divisi 10 atau aplikasi permainan. Ini lomba pengembangan aplikasi permainan yang mendorong peserta untuk berkreasi, berinovasi, dan mengembangkan aplikasi permainan yang mampu berjalan dengan baik untuk
memenuhi tujuan yang dicapai. Ada unsur edukasinya, ada unsur dampak dan manfaat, dan yang penting adalah ada unsur menghibur atau entertain value dari sebuah permainan. Kemudian tema pengembangan ini ada 3. 1, tema edukasi dan etika berlalu lintas pada anak-anak. Yang kedua, tema edukasi dan pengembangan diri pada anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir adalah tema edukasi untuk kecintaan pada seni dan budaya Nusantara. Jadi temanya bisa agak variatif karena terdiri dari 3 tema khusus dalam divisi lomba aplikasi permainan ini. Kemudian peserta diharapkan menciptakan karya aplikasi permainan dengan satu tema tersebut di atas, namun pada tidak menutup karya dengan tema-tema yang lain. Ini Bapak penyisian. Bapak penyisian pada mata lomba ini untuk tim peserta diminta untuk mengumpulkan deliver berupa proposal dengan disertai 3 buah entry karya permainan. Nah, detailnya adalah proposal pengembangan aplikasi permainan yang merupakan karya tim peserta. Dokumen proposal ditulis maksimal 25 halaman dengan mengikuti aturan perusahaan bahasa Indonesia yang baku dan benar. Tidak ada aturan tertentu dalam hal format dokumen ini. Peserta diharapkan menggunakan kreativitasnya untuk membuat proposal terlihat menarik dan menunjukkan bahwa karya yang akan dikerjakan mempunyai kualitas yang baik. Jadi formatnya dibebaskan agar peserta bisa menuangkan kreativitasnya dalam bentuk proposal ini. Kemudian yang karya yang dihasilkan ada 3. Yang pertama, aplikasi permainan yang siap diinstal, dimainkan, dan dinilai oleh 2 juri. Kemudian yang kedua, dokumen teknis berisi petunjuk instalasi dan cara memainkan aplikasi yang dikembangkan. Jadi peserta tidak perlu menggunakan kode sumbernya. Kemudian yang ketiga, video berisi demo aplikasi permainan yang sudah dikembangkan. Video tersebut diunggah melalui YouTube dengan link disertakan saat submission akhir. Kemudian ini penamaan file entry sama, urutannya gemastik, 14, aplikasi permainan, ID tim, nama tim, dan judul karya. Kemudian deliver tersebut dapat dikompres dengan zip atau RAW terlebih dahulu dengan format penamaan gemastik 14, aplikasi permainan, ID tim, nama tim, dan judul karya. Dengan proposal juga di link berikut ini. Ketentuan lebih lanjut bisa dibaca lagi di buku Paduman Gemastik. Dan deadline pengumpulan sama 29 Juli 2019. Kemudian tim yang lolos babak penyisian untuk maju babak final akan diumumkan pada tanggal 12 Agustus tahun 2021. Dan babak final sama antara 4 sampai 7 Oktober. Kemudian tim finalis diwajibkan untuk daftar ulang untuk kepesertaan babak final. Dan tim finalis wajib membuat poster yang dipamerkan pada sosmed dengan ketentuan sebagaimana pada lampiran. Kemudian lomba babak final itu dilaksanakan dalam 2 kegiatan. Sesi presentasi dan demo karya serta sesi tanya jawab dengan dewan juri dengan melalui daring. Kemudian pada sesi tanya jawab dengan tim juri,
Peserta juga diminta melaporkan jawaban tantangan modifikasi kode program yang diberikan oleh tim juri saat technical meeting pada hari sebelumnya. Nah, ini penting. Kemudian yang keenam, tim finalis mengirimkan file presentasi serta tontonan YouTube, video karya akhir yang memuat rekaman presentasi dan demo karya melalui aplikasi lomba pada babak final. Ini laman sudah terlampir. Kemudian yang poin ketujuh, file presentasi karya akhir diunggah. Ini juga ada linknya. Dalam bentuk PDF, maksimal 8 MB, penamaan filenya. Kemas 14, aplikasi permanen, editing, nama tim, dan karya final. File presentasi dalam format PDF. Ingat, file presentasi dalam format PDF tidak diperkenankan dalam format zip atau RAW. Presentasi dilaksanakan tidak secara live, namun dalam bentuk rekaman presentasi. Selanjutnya, teknis pada babak final. Ini video presentasi dan demonstrasi karya harus memperhatikan ada 4 poin ya, A, B, C, D. Yaitu video demo karya inovasi final telah menggambarkan hasil pengembangan model karya inovasi dengan pencapaian minimal 100%. Video dapat menyantumkan intro, subtitle, dan logo Gemastik ke-14 tahun 2021. Selanjutnya video format MP4 dengan durasi 10 menit, termasuk intro dan subtitle, terdiri dari rekaman presentasi dan demo karya inovasi. Dan video diunggah di YouTube dengan format sudah bisa dibaca. Kemudian poin ke-10, babak final dilaksanakan secara daring, di mana setiap finalis dialokasikan waktu sekitar 25 menit. Dengan rincian 10 menit pemutaran video rekaman presentasi dan demo, kemudian 15 menit berisi tanya jawab antara ketua tim peserta dan para anggota dengan tim juri. Peserta wajib mempersiapkan kode sumber dari perangkat lunak apabila juri meminta untuk ditampilkan sebagai keperluan juri dalam menilai. Dan urutan itu akan ditentukan melalui undian pada saat technical meeting via daring. Kemudian setiap peserta sudah siap di ruang tunggu pertemuan daring paling lambat 15 menit sebelum maju presentasi. 15 menit sudah siap. Kemudian akan ada pemberian tanda peringatan 2 menit sebelum waktu presentasi habis. Jadi mohon tim yang nanti lolos babak final untuk memperhatikan ini. Kemudian jika waktu presentasi sudah habis, maka otomatis akan dihentikan oleh panitia. Jadi mohon untuk mengatur alokasi waktu dan materi presentasinya agar bisa tepat waktu. Kemudian kriteria penilaian, unsur pendidikan pada permainan, manfaat dan dampak dari permainan. Unsur pendidikan ini dapat terlihat dan dirasakan, misalnya pada aspek story dalam permainan. Ada core mekaniknya, misalnya mekanik yang dimasukkan untuk mengasah keterampilan tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh pemain untuk kehidupan sehari seperti math problem, typing, dan simulasi. Ini bobotnya besar 20%. Selanjutnya, aspek kreativitas dalam pengembangan permainan. Ini penjelasannya bisa dibaca lagi. Kemudian bobotnya 20%. Kemudian unsur estetik, ini sifatnya desain grafis, pengalaman pengguna, suara, musik, tampilan, dan sebagainya. Itu dinilai 20%. Kemudian yang keempat, gameplay. Gameplay secara keseluruhan
yang menarik dan menghibur, itu juga dengan bobot 20%. Yang terakhir, kesesuaian dengan fitur-fitur atau fungsi yang sudah dinyatakan pada proposal pengembangan aplikasi permainan. Ini kesesuaian dalam proposal maupun dalam atau dengan implementasinya harus sesuai. Ini diberi bobot 20%. Dan ketentuan khusus, ini semua berkas harus dikumpulkan secara online lewat laman ini sebelum batas akhir. Setelah batas akhir, otomatis peserta dinyatakan gugur dalam perlombaan ini. Permainan harus bisa dijalankan pada sebuah mesin komutasi, PC, smartphone, portable device, dan yang lainnya. Aplikasi permainan yang dikembangkan boleh dijalankan di platform manapun bebas, Linux, Mac, Windows, Android, dan sebagainya. Yang keempat, karya yang dilombakan pernah dipublikasikan, baik secara komersil maupun non-komersil. Termasuk belum pernah dipublikasikan di aplikasi store atau tersedia di media online. Jadi harus karya terbaru. Peserta harus mempunyai hak penuh terhadap aplikasi permainan yang dikembangkan. Panitia tidak akan menggunakan sedikit pun semua yang ada pada aplikasi permainan tanpa izin tertulis secara formal dari pihak peserta. Dilindungi karya peserta. Peserta boleh menggunakan teknologi manapun untuk pengembangan aplikasi permainan tersebut. Detailnya bisa dibaca. Dan peserta boleh menggunakan aset manapun, suara, gambar, musik, pada permainan. Namun peserta harus hak penuh terhadap aset tersebut. Atau pastikan aset tersebut memang tersedia secara gratis. Ini dari aspek tadi originalitas. Kemudian selanjutnya, karya yang dilombakan tidak boleh mengandung sara, radikalisme, pornografi, dan kekerasan. Kemudian yang ke-9, peserta harus memastikan bahwa aplikasi permainan tersebut tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu yang divisi kedua, yang saya paparkan dari ketiga. Kemudian ini yang divisi ke-6 atau kota cerdas atau smart city. Ini smart city bisa saya jelaskan bahwa suatu konsep mengenai pemanfaatan data untuk mengelola kota melayani masyarakat. Ini inovasi kota cerdas dirancang guna melayani dan membantu berbagai kegiatan masyarakat, khususnya dalam mengelola sumber daya secara efisien dan memberikan kemudahan akses informasi pada masyarakat hingga untuk mengantisipasi kejadian tak terduga. Dan smart city merupakan impian bagi semua negara dunia. Ini keterangan lebih lanjut bisa Anda lihat. Yang sudah ya nggak usah.